Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Paris diserang teror. Lebih dari 100 orang dilaporkan tewas. Sebelumnya, pada Januari tahun ini, serangan ke kantor redaksi Charlie Hebdo menewaskan 12 orang. Serangan kali ini terjadi secara serentak Jumat 13 November malam di dua lokasi di Prancis, yaitu Paris dan Saint-Denis yang terletak 9,4 km dari kota Paris. Serangan yang memakan korban jiwa terbesar hingga berita ini diturunkan adalah yang terjadi di gedung pertunjukan Bataclan di kota Paris, di mana band asal Amerika Serikat Eagles of Death Metal bermain di depan penonton yang penuh sesak. Saat pertunjukan berlangsung sekitar pukul 21:30 waktu setempat, dua lelaki berpakaian hitam masuk ke dalam gedung. Mereka memberondongkan tembakan dari senapan AK-47 di tangan mereka selama 10 hingga 15 menit. Setelah itu mereka menyandera setidaknya 100 orang di dalam gedung. Sedikitnya 112 orang tewas dan 100 orang lainnya disandera. Penembakan juga terjadi di restoran La Petite Cambodge di Jalan Alibourg, Paris. Serangan terjadi saat restoran itu sedang ramai pengunjung. Dilaporkan dua pengunjung restoran tewas. Seorang pria bersenjata juga melepaskan tembakan di sebuah bar yang terletak di antara jalan De Chagnon dan Fayderbe. Puluhan orang dilaporkan tewas. Di Saint-Denis, sebuah bom meledak di luar Stade de France, tempat laga persahabatan antara Prancis dan Jerman. Suara ledakan bom terdengar pada menit ke-17 pertandingan. Ada 3 ledakan di bar dekat stadion itu. Hingga berita ini dibuat, setidaknya 153 orang dilaporkan tewas. Korban tewas paling banyak terjadi di gedung pertunjukan Bataclan. Para pelaku dipastikan tewas. Sementara itu, perusahaan intelijen dan keamanan asal Italia dalam situs yang mencatat, sejumlah kelompok yang berafiliasi dengan ISIS justru memuji serangan di Paris dan disebarkan dalam berbagai media sosial. Mereka merayakan serangan di Paris dengan tanda pagar Paris sedang terbakar atau Paris is on fire. Sebuah kabar mengharukan datang dari Beijing. Beberapa hari belakangan, beredar foto seorang pria berpose dengan boneka menggunakan pakaian lengkap selayaknya pengantin. Diduga pria asal Beijing ini divonis menderita kanker dan ingin merasakan pernikahan sebelum ajal menjemputnya. Dilansir dari The Sun, pria yang disebut berusia 28 tahun dan belum diketahui namanya ini berpose dengan sebuah boneka layaknya pasangan yang melangsungkan pernikahan. Terdapat beberapa foto yang memperlihatkan kondisi boneka tersebut ketika sedang proses make up dan menggunakan gaun putih khas pengantin. Pada rangkaian foto lainnya, tampak pasangan ini menggunakan pakaian berbeda. Dalam foto tersebut, terdapat foto sang pria menutupi wajah boneka dari belakang, serta dansa pertama mereka sebagai pasangan suami istri. Pria ini tampak sangat berbahagia dalam sesi pemotretan layaknya seorang pengantin pria. Berdasarkan laporan disebutkan bahwa kondisi kanker mematikan yang dimiliki oleh pria ini didapat berdasar info dari salah satu netizen. Agar tidak menyakiti hati orang lain ketika ia meninggal, pria ini memilih menikahi boneka dan bukan orang sungguhan. Tell me how you close the door. Panggilannya Medisin Baba. Rata-rata orang miskin di ibu kota New Delhi, India, mengenal sosok pria 79 tahun ini. Nama sang kakek begitu legendaris karena nyaris setiap hari ia membagi-bagikan obat untuk warga miskin di kawasan kumuh. Setiap pagi, dengan memakai seragam khas warna oranye, Baba berjalan kaki menempuh lebih dari 7 km, memberikan sirup obat batuk, kapsul penurun panas, dan pelbagai obat ringan lainnya untuk warga yang membutuhkan. Menurut laporan WHO, 60% penduduk India tak sanggup menyisihkan uang untuk membeli obat di kala sakit. Nama asli Medisin Baba adalah Omar Karnat Sharma, yang menilai gagasannya sederhana. Masyarakat kelas menengah dan atas di negaranya pasti punya obat yang tidak terpakai di rumah masing-masing, khususnya paracetamol atau obat penurun panas. Ia berkeliling meminta obat ringan seperti itu untuk kemudian ia bagikan kepada warga miskin.
Ide membagikan obat pertama kali terpikirkan pada 2008 lalu. Sharma, pensiunan teknisi bank darah di Yayasan Palang Merah India, terkejut mendengar cerita buruh bangunan yang tewas setelah terkena beton. Buruh itu belum meninggal saat dirawat di rumah sakit. Akan tetapi karena tak punya uang membeli obat di apotik, ia meninggal beberapa hari sepulang perawatan. Cerita ini mengusik nurani Sharma. Gagasan Sharma ini awalnya tidak disambut baik. Saat berkeliling ke kompleks perumahan elit meminta obat, ia sering diusir atau dianggap pengemis. Lambat laun, warga mulai sadar apa yang sedang dilakukannya. Sumbangan obat kini lebih mudah didapatkan. Sayangnya, kerja keras Sharma tidak akan mengubah kondisi bidang kesehatan di India. Biaya berobat di mayoritas rumah sakit pemerintah India sebetulnya gratis. Namun masalahnya ada pada obat. Pasokan obat seringkali terbatas sehingga pasien tidak tertolong. John F. Kennedy adalah salah satu presiden Amerika Serikat paling terkenal. Ia tewas ditembak di Dallas, negara bagian Texas pada November 1963 di atas limosin saat melakukan konvoi. Mobil mewah tersebut sempat diperbaiki setelah insiden tersebut. Sementara sepasang plat nomor kendaraan dibuang begitu saja atau diserahkan ke putri dari pemilik perusahaan yang memperbaiki limosin tersebut, Jane Walker. Belum lama ini, sepasang plat nomor yang memiliki sejarah insiden kelam tersebut dilelang dan laku dengan harga yang mahal, yakni mencapai $100.000 atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Ketika memutuskan untuk menjualnya di acara pelelangan di Dallas, ia dan pihak pelelangan menduga jika plat nomor tersebut akan terjual $40.000. Namun secara tak terduga, saksi bisu pembunuhan orang nomor 1 Amerika ini mampu terjual jauh lebih mahal ketika dibeli oleh seorang kolektor barang peninggalan Kennedy. Selain plat nomor Presiden Amerika Serikat tersebut, rumah pelelangan juga berhasil menjual sebuah menu makanan terakhir di kapal Titanic sebelum kapal tenggelam dengan harga mencapai 1,6 miliar rupiah. What do you mean? Sering kali terjadi karya anak bangsa justru lebih bermanfaat untuk bangsa lain ketimbang bangsa sendiri. Bukan hanya soal mobil listrik atau pesawat Habibie, kali ini penemuan dosen salah satu universitas tinggi ternama Indonesia, kompor biomasa, ternyata telah diproduksi secara massal di Norwegia. Kompor ini dapat menghemat bahan bakar dengan emisi gas buangnya jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Sebenarnya bagaimana sambutan kompor ini di tanah air sendiri? Sepi peminat. Untuk menghasilkan kompor biomasa berbahan stainless ini, dosen Fakultas MIPA di Universitas Brawijaya, Muhammad Nur Huda, telah melakukan penelitian sejak 2008 yang akhirnya terciptalah kompor biomasa. Kompor ini jauh lebih baik dibanding dengan kompor minyak yang biasa dipakai masyarakat. Kompor biomasa ini menggunakan bahan bakar kayu cacah atau kayu pepohonan yang dapat diambil gratis di pedesaan. Tak hanya kayu-kayu itu, bahan bakar kompor ini juga bisa menggunakan pelet sawit dan butiran kayu. Selain lebih ramah lingkungan, menggunakan pelet sawit dan butiran kayu, kompor ini diklaim dapat membuat aroma masakan yang dimasak lebih harum. Ironis, masyarakat malah enggan menggunakannya. Respon terhadap temuan Muhammad Nur Huda ini tak menarik kalangan pasar dalam negeri, malah lebih sukses di luar negeri, yaitu di Norwegia, dan telah diproduksi massal di negara tersebut. Selain di Norwegia, pemasaran dan produksi biomasa yang ditangani pihak ketiga, yaitu Premcock Stove ini, juga dipasarkan di negara lain, seperti India, Meksiko, Peru, Timor Leste, Kamboja, dan negara lain di belahan benua Afrika. Setelah menipu tetangganya, seorang pria di Inggris pura-pura lumpuh dan akhirnya koma selama 2 tahun agar terhindar dari hukuman penjara. Alan Knight, pria 47 tahun, telah menipu tetangganya sebesar 40.000 pounds atau sekitar 830 juta rupiah. Takut dihukum karena perbuatannya, pria asal Swansea ini kemudian mengaku lumpuh dari leher hingga ke bawah. Untuk melancarkan aksinya, sang istri Helen membantu Alan. Dalam sebuah foto, Helen terlihat sedang merawat suaminya yang koma.
Namun aksi Ellen ini akhirnya terbongkar saat dokter melihat yang makan, mengusap wajahnya, bahkan menulis. Ia juga tertangkap kamera CCTV sedang mendorong kereta belanja, bahkan mengemudikan mobil. Dalam persidangan, Ellen mengaku hanya melakukan 19 kali pencurian dan penipuan. Jika sudah begini, sudah dipastikan Ellen akan menghadapi pidana penjara. Pemirsa, itulah rangkaian peristiwa yang terjadi selama sepekan yang kami rangkum untuk Anda.